Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, tuang 250 ml santan ke dalam panci, rebus sampai mendidih. Sudah mendidih, matikan kompornya, biarkan santannya sampai dingin atau suhu ruang. Setelah santannya dingin, kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 1 kuning telur, dan 125 gram gula pasir. Kocok dengan whisk sampai gulanya larut dan sedikit mengembang. Gulanya sudah larut, lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kocok kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya, tuang santan yang sudah dingin dan aduk rata. Tambahkan 250 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Caranya, kukus kentang dan haluskan saat kentang masih panas. Berat bersih setelah kentang dikukus tanpa kulit ya. Masukkan kentang yang sudah halus secara bertahap dan aduk sampai tercampur rata. Aduk sampai tercampur rata dan kentangnya menyatu dengan santan. Sudah tercampur rata, kemudian masukkan secara bertahap 125 gram tepung terigu dan aduk rata. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 sendok makan endapan pandan. Bisa diganti dengan pasta pandan secukupnya. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Saya menggunakan tatakan supaya panas cetakan merata. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan.
Segera tutup cetakannya dan panggang dengan api kecil sampai setengah matang. Siapkan toppingnya. Saya menggunakan topping buah nangka yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Setelah kuenya setengah matang, beri topping secukupnya. Tutup kembali cetakannya dan lanjutkan memanggang sampai kuenya matang. Setelah beberapa menit, permukaan kue sudah tidak lengket di tangan dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Kue lumpur pandannya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan teksturnya sangat lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, pertama, cara membuat unti kelapanya. Tuang 50 ml air ke dalam panci. Tambahkan 80 gram gula merah yang sudah disisir, 1 sendok makan gula pasir. Rebus sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Angkat pancinya dan saring ke dalam panci atau wajan lainnya. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sampai mendidih. Sudah mendidih, lalu masukkan 100 gram kelapa parut setengah tua. Masak sampai matang, airnya mengering dan kesat. Sudah matang, matikan kompornya, angkat, dan biarkan unti kelapanya sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya, cara membuat kulitnya. Masukkan 250 gram tepung ketan ke dalam wadah. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk rata. Lalu masukkan 100 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Tambahkan 50 ml jus pandan. Kemudian tuang 175 ml santan hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk dan uleni adonan sampai kalis dan bisa dibentuk. Saya melanjutkan menguleni adonan dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Tuang santan hangatnya sedikit demi sedikit.
Adonannya sudah kalis dan santan hangatnya tersisa 10 ml. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya supaya warnanya lebih hijau. Uleni kembali sampai adonan tercampur rata. Kemudian bagi adonan kulit menjadi 16 bagian dan bagi unti kelapanya juga menjadi 16 bagian. Siapkan daun pandan yang sudah dipotong dan tusuk gigi. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Ambil satu adonan kulit, lalu bulatkan. Lalu bentuk cekung bagian tengahnya. Beri isian unti kelapa. Lalu rekatkan sampai tertutup rapat. Dan bentuk lonjong. Selanjutnya buat guratan seperti buah pare dengan tusuk gigi. Rapikan bagian ujungnya. Lalu alasi dengan daun pisang yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Buka tutup kukusannya setiap 3 menit supaya kuenya tetap cantik, tidak mengembang atau melebar. Menit ketiga, buka tutup kukusan beberapa saat dan tutup kembali. Menit ke-6, menit ke-9, menit ke-12, dan menit ke-15. Kuenya sudah matang. Lalu angkat.
Selanjutnya, cara membuat flas santannya. Tuang 300 ml santan agak kental ke dalam panci. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Aduk rata. Larutkan 1 sendok makan tepung beras dengan santan secukupnya. Lalu tuang ke dalam panci. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian masak sambil terus diaduk sampai mendidih dan mengental. Sudah mendidih, tetap aduk terus ya. Santannya sudah mengental, lalu matikan kompornya. Angkat dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Kue peparenya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan flas santan maupun tidak pakai. Resep yang ketiga. Pertama, cara membuat kuah kincannya. Tuang 550 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 150 gram gula merah yang sudah disisir, 2 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Lalu rebus sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Angkat pancinya. Kemudian saring ke dalam panci atau wajan lain. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Larutkan 2 sendok makan maizena dengan sedikit air. Kemudian tuang larutan maizena. Rebus sambil diaduk sampai mendidih dan agak mengental. Sudah mendidih dan agak mengental, matikan kompornya, angkat, lalu sisihkan. Selanjutnya, cara membuat kue talamnya. Tuang 800 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 200 ml jus pandan, 2 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok teh garam, lalu rebus sampai mendidih. Sudah mendidih, matikan kompornya, segera angkat dan biarkan sampai hangat. Setelah campuran santan dan jus pandannya hangat, kemudian masukkan 200 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 75 gram tepung tapioka. Tuang campuran santan dan jus pandan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya jika ingin warnanya lebih hijau.
kembali sampai tercampur rata. Dan saring adonannya. Selanjutnya, siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 6 cm. Olesi tipis dasar loyang dan pinggirannya dengan minyak goreng. Adonan akan dikukus secara bertahap, yaitu sebanyak 4 kali. Bagi adonan menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang untuk bagian pertama. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 8 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Saya menggunakan kukusan dengan tutup kaca yang ada lubang kecilnya, jadi tidak perlu dibungkus serbet ya. Setelah 8 menit, siapkan adonan yang kedua. Selalu aduk adonan dan buang gelembungnya sebelum dituang. Teruskan mengukus selama 8 menit. Untuk adonan yang keempat, dan kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, matikan kompornya. Lalu angkat. Biarkan kue talamnya sampai dingin. Setelah dingin, keluarkan kue talamnya dari loyang. Dan potong-potong sesuai selera. Kemudian kue talamnya disajikan dengan kuah kinca. Kue talam kuah kincanya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, perpaduan gurih dan manis dengan tekstur lembut kenyal. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, tuang 250 ml santan ke dalam panci, tambahkan setengah sendok teh garam, lalu rebus sampai mendidih. Santannya sudah mendidih, matikan kompor, lalu biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya, masukkan 180 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 70 gram tepung beras, 40 gram gula pasir, setengah sendok teh ragi instan, pastikan ragi instannya masih aktif, dan 1 sendok teh baking powder, pastikan masih aktif ya.
Lalu aduk rata dan tuang santan yang sudah dingin sambil diaduk. Aduk rata. Kemudian tambahkan 100 ml jus pandan dan aduk. Aduk sampai adonan tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Tambahkan pasta pandan secukupnya jika ingin warnanya lebih hijau. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian tutup wadahnya dengan plastik wrap atau serbet bersih. Dan diamkan adonan selama 1 jam. Sambil menunggu adonannya mengembang, saya akan membuat kuah kincanya. Tuang 350 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 100 gram gula merah yang sudah disisir dan setengah sendok teh garam. Lalu rebus sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut, lalu angkat. Kemudian saring kuah kincanya ke dalam panci atau wajan lain. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan, dan rebus sampai mendidih. Selanjutnya larutkan 1 sendok teh maizena dengan sedikit air. Kuah kincanya sudah mendidih, lalu masukkan larutan maizenanya. Aduk sampai mendidih dan agak mengental. Sudah agak mengental, matikan kompornya, lalu angkat dan sisihkan. Setelah 1 jam, adonannya sudah mengembang, lalu aduk. Selanjutnya panaskan teflon dengan api kecil. Pastikan teflonnya benar-benar sudah panas. Selalu aduk adonan sebelum dituang. Setelah teflonnya panas, tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon. Panggang dengan api kecil dan biarkan sampai muncul pori-pori di permukaan kue. Setelah permukaannya berpori, tutup teflonnya
dan teruskan memanggang sampai matang. Sudah matang ya, bawahnya sudah berwarna kuning kecoklatan dan kuenya bisa dilepas. Lalu angkat. Serabi kuah kincanya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak dan tekstur kuenya empuk, lembut, lentur, dan berserat meski kuenya tipis. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kelima, untuk cara membuatnya, masukkan 120 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, lalu tuang 250 ml santan hangat dan aduk rata. Aduk adonan sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 150 ml jus pandan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Jika ingin warnanya lebih hijau, tambahkan sedikit pewarna makanan hijau tua. Aduk sampai tercampur rata. Lalu saring adonan. Selanjutnya siapkan cetakan kue talam dan olesi tipis dengan minyak goreng. Aduk sebelum dituang. Kemudian tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kecilkan sedikit apinya. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Sambil menunggu adonan pandannya dikukus, siapkan 200 ml santan hangat, tambahkan 40 gram tepung beras, 1 sendok makan tepung tapioka, dan setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Lalu saring adonan. Jika adonan ada gelembungnya, dibuang terlebih dahulu supaya permukaan kuenya tidak berlubang kecil-kecil.
Setelah 15 menit, tuang pelan-pelan adonan putihnya sampai penuh. Tutup kukusannya, kecilkan sedikit apinya, lalu lanjutkan mengukus dengan api kecil selama 15 menit. Setelah 15 menit, meski permukaan kue masih basah dan menempel, tapi kue sudah matang ya. Lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan kuenya sampai dingin. Kuenya sudah dingin, permukaannya sudah tidak menempel di tangan. Lalu keluarkan dari cetakan. Kemudian beri hiasan atasnya dengan potongan daun pandan. Kue talam pandannya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget. Dan teksturnya kenyal lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang keenam, pertama, untuk cara membuat unti kelapanya, tuang 100 ml air ke dalam panci. Tambahkan 100 gram gula merah yang sudah disisir, 2 sendok makan gula pasir. Kemudian masak sampai gulanya larut saja. Gulanya sudah larut, lalu angkat. Dan saring air gulanya ke dalam wajan. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu masak sampai mendidih. Sudah mendidih, kemudian masukkan 200 gram kelapa parut setengah tua. Masak sambil terus diaduk sampai tercampur rata dan agak kering. Unti kelapanya sudah agak kering. Lalu matikan kompornya, angkat dan sisihkan. Selanjutnya, untuk cara membuat kulit dadarnya, masukkan 125 gram tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan 20 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok makan gula pasir, 250 ml jus pandan. Tuang secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata.
Lalu masukkan 1 saset santan instan 65 ml. Aduk sampai adonan tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya, saring adonan. Kemudian panaskan teflon dengan api kecil. Usapkan tisu yang sudah diberi minyak goreng ke permukaan teflon. Setelah teflonnya panas, selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam teflon. Angkat sedikit teflonnya, lalu tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon sambil diputar teflonnya dan membentuk dada tipis. Masak dengan api kecil sampai matang, yaitu pinggir dadarnya sudah mengelupas dan bisa lepas dari teflonnya saat digoyang-goyang. Pinggir dadarnya sudah mengelupas dan sudah bisa lepas dari teflonnya, maka sudah matang. Lalu tata ke dalam wadah datar. Lakukan sampai selesai. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Ambil 1 lembar kulit dadarnya. Letakkan bagian berpori untuk yang di luar. Lalu beri untik kelapa secukupnya. Tata rapi untik kelapanya. Lalu lipat dan gulung. Seperti ini. Dan tata dalam piring. Lakukan sampai selesai. Dadar gulungnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak dan lembut, dan cara membuatnya juga sangat mudah.